Angin. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi selalu kita rasakan. Ia menyentuh kurit, menggoyang daun, membisikkan debu di jalanan. Namun tak pernah sekalipun kita melihat wujudnya. Kita hanya tahu ia ada lewat gerakan halus yang ditinggalkannya. Dan mungkin itulah keanehan pertamanya. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi begitu kuat sampai mampu mengubah dunia. Di bumi, angin bukan sekadar udara yang bergerak. Ia adalah hasil dari ketidakseimbangan sempurna. Panas matahari yang tak merata memanaskan bumi, tekanan udara naik turun, dan gaya rotasi planet menciptakan tarian abadi di atmosfer. Semua itu bekerja seperti orkestra tak terlihat, menghasilkan simfoni yang kita sebut cuaca. Namun dari keseimbangan yang tampak lembut ini, lahir kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tornado, topan, badai gurun, semuanya hanya versi ekstrim dari hal yang sama. Udara yang bergerak, mencari keseimbangan. Bayangkan sejenak, satu tiukan angin lembut yang menyentuh wajahmu mungkin baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer. Mungkin ia pernah melewati hutan Amazon, menyeberangi Samudra Atlantik, lalu menembus gang sempit di kotamu. Di dalamnya ada debu dari benua lain, butiran garam dari laut yang jauh, bahkan mikroorganisme dari tempat yang belum pernah kau pijak. Setiap nafas yang kau hirup mungkin mengandung partikel kehidupan dari sisi dunia yang lain. Angin bukan hanya gerakan udara. Ia adalah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan seluruh planet ini. Namun yang paling menakjubkan, angin bisa membawa ingatan bumi. Di dalam pusaran debu, para ilmuwan menemukan sisa-sisa abu vulkanik berusia ribuan tahun. Di es kutub, mereka menemukan lapisan tipis partikel yang terbawa angin dari gurun Sahara. Angin mengarsikan sejarah dunia, mencatatnya di tempat-tempat yang tak kita sangka. Ia adalah pustaka planet ini, menulis kisah tentang gunung yang meletus, laut yang menguap, dan daratan yang berubah bentuk. Semua tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa warna. Namun keanehannya tak berhenti di situ. Ada angin yang bergerak jauh di atas kepala kita, 10 kilometer lebih tinggi, di lapisan stratosfer. Mereka bergerak seperti sungai di langit, mengalir cepat dari barat ke timur dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Jet stream, begitu manusia menyebutnya. Ia mengendalikan pola cuaca global, menentukan arah badai, dan bahkan mempengaruhi rute pesawat di seluruh dunia. Namun tak seorang pun bisa melihatnya. Kita hanya tahu ia ada lewat perubahan kecil di arah awan. Seolah langit memiliki arteri rahasia yang mengatur denyut planet ini. Lebih jauh lagi, ada angin yang sama sekali tak berasal dari bumi. Setiap detik, matahari memuntahkan partikel bermuatan yang melesat menembus ruang hampa. Itulah angin matahari, badai abadi yang tak pernah berhenti meniup seluruh tata surya. Ia berinteraksi dengan medan magnet bumi, menciptakan tarian lahir di kutub utara dan selatan, aurora. Di balik keindahan itu, tersembunyi kekuatan yang bisa melumpuhkan satelit, merusak jaringan listrik, dan bahkan mempengaruhi perilaku hewan di bumi. Angin yang berasal dari bintang, dan tanpa sadar, terus menyentuh kita setiap saat. Dan di tempat yang jauh lebih sunyi, di ruang antar bintang, masih ada sesuatu yang disebut angin galaksi. Ia bukan udara, melainkan arus partikel dari ledakan supernova dan lubang hitam. Ia menyapu debu kosmik, membentuk galaksi, dan menebarkan unsur-unsur kehidupan. Tanpa angin kosmik, mungkin tidak akan ada planet, tidak ada laut, bahkan tidak ada kamu. Karena setiap atom dalam tubuhmu, besi di darah, kalsium di tulang, karbon di kulit, pernah ditiup oleh angin dari bintang yang mati jutaan tahun lalu. Kita semua, secara harfiah, adalah debu yang ditiup angin. Namun di bumi, angin juga punya sisi yang lembut. Ia mengukir bukit pasir menjadi bentuk yang indah. Ia membawa aroma hujan sebelum tetes pertama jatuh ke tanah. Ia menyebarkan biji dari bunga yang rapuh hingga lahirlah hutan baru. Ia menyejukkan wajah, menghapus panas, dan memberi nafas bagi lautan yang tenang.
Angin adalah nafas bumi, halus, lembut, tapi penuh arti. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi membuat segala yang hidup bisa bertahan. Dan seperti segala hal yang besar, angin juga punya misteri yang belum kita pahami. Di beberapa tempat di dunia, terdengar suara angin yang tak punya sumber jelas. Dari padang pasir Atacama hingga pegunungan Himalaya, ada dengungan rendah yang datang entah dari mana. Para ilmuwan menyebutnya mikrobarum, gelombang tekanan yang dihasilkan oleh interaksi antara udara dan lautan. Tapi bagi penduduk lokal, itu adalah nafas bumi atau suara roh selangit. Sains mungkin mengukur frekuensinya, tapi maknanya tetap menggantung antara logika dan kepercayaan. Dalam spiritualitas banyak budaya, angin selalu diasosiasikan dengan roh. Dalam bahasa Sanskerta, kata prana berarti nafas, juga berarti kehidupan. Dalam ajaran Cina kuno, Qi adalah energi vital yang mengalir di udara dan tubuh. Dalam tradisi Jawa, ada istilah angin sukma, nafas kehidupan yang tak terlihat tapi menggerakkan raga. Dan mungkin di balik semua istilah itu, manusia sejak dulu tahu sesuatu yang kini sering kita lupakan, bahwa udara bukan sekadar gas, ia adalah kesadaran planet ini yang sedang bergerak. Kini manusia mulai bisa menciptakan dan mengendalikan angin. Turbin jebasa berputar di tengah laut, memanen kekuatannya untuk memberi listrik bagi kota. Teknologi modern memetakan arah angin, memprediksi badai, dan bahkan mengubah arus cuaca. Namun di balik semua itu ada satu hal yang belum bisa dijelaskan. Mengapa angin bisa memunculkan perasaan tertentu? Ada tiupan yang membuat kita rindu. Ada hembusan yang menenangkan hati, ada badai yang membuat dada bergetar tanpa sebab. Mungkin karena di dalam angin tersimpan getaran yang sama dengan detak bumi, ritme yang selaras dengan denyut hidup kita sendiri. Coba kamu diam sejenak, tutup mata, biarkan angin menyentuh kulitmu. Kau akan merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang purba, yang sudah ada jauh sebelum kata hidup ditemukan. Ia datang dan pergi tanpa arah pasti, tapi selalu punya makna. Dan mungkin justru karena ia tidak bisa dilihat, angin membuat kita belajar tentang kepercayaan. Percaya pada sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Seperti cinta, seperti waktu, seperti kehidupan itu sendiri. Angin adalah paradoks sempurna dari alam semesta. Tidak terlihat, tapi selalu hadir. Tidak punya bentuk, tapi bisa membentuk segalanya. Tidak punya suara, tapi mampu berbicara lewat setiap bisikannya. Ia adalah utusan diam yang membawa pesan dari laut ke gunung, dari salah ke manusia, dan di setiap nafas yang kau ambil ada sedikit dari dirinya. Sebuah pengingat halus bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena setiap detik, angin yang sama yang melewati gunung Himalaya juga sedang melewati paru-parumu. Dan mungkin di sanalah keanehan sejatinya. Kita menyebutnya angin, tapi sebenarnya itu adalah kehidupan yang sedang berhembus di antara segala yang diam.